Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinesa Anggrini Megasari, NIM 2020-268 dari kelas C. Cita-cita saya adalah ingin menjadi pramugari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum tata negara. Pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara menurut para ahli. 1. Menurut Christian van Vollenhoven, hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya yang masing-masing menentukan wilayah atau lingkungan rakyatnya sendiri-sendiri dan menentukan badan-badan dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsinya masing-masing, serta menentukan pula susunan dan wewenangnya dari badan-badan tersebut. 2. Menurut C.H.A. Laugeman, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Negara adalah organisasi jabatan-jabatan. Jabatan merupakan pengertian yuridis dan fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian yang bersifat sosiologis. 3. Menurut C.R. Stelingha, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban alat-alat perlengkapan negara, mengatur hak dan kewajiban warga negara. 4. Menurut Kusumadi Pudjosewojo, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara dan bentuk pemerintahan yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan, serta tingkatannya yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat hukum. Bentuk negara Indonesia menurut konstitusi. Negara Indonesia menganut bentuk negara kesatuan. Istilah lain dari negara kesatuan ini adalah Endestat. Pada sebuah negara kesatuan, kedaulatan negara tersebut bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat. Republik Indonesia dalam riwayatnya juga pernah menganut bentuk negara berupa federasi yang dikenal dengan sebutan Republik Indonesia Serikat atau RIS, atau yang dalam bahasa Belanda disebut dengan Verenigde Staten van Indostat. Namun bentuk negara Republik Indonesia Serikat tidak berlangsung lama. Hal ini karena bentuk negara federasi memang tidak cocok dengan kondisi bangsa Indonesia dengan latar belakang yang sangat beragam. Bentuk pemerintahan Indonesia menerapkan bentuk pemerintahan Republik Konstitusional sebagai bentuk pemerintahan. Dalam Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk pemerintahan republik sebenarnya masih dapat dibedakan menjadi republik absolut, republik parlementer, dan republik konstitusional. Bentuk pemerintahan republik konstitusional yang diterapkan di Indonesia memiliki ciri pemerintahan dipegang oleh presiden sebagai kepala pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 dijelaskan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden dibantu oleh wakil presiden saat menjalankan tugas dan kewajiban. Di negara yang menggunakan bentuk pemerintah republik konstitusional, kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak diwariskan. Terdapat masa jabatan tertentu dan ketika masa jabatan tersebut habis, untuk menentukan presiden selanjutnya dilakukan melalui cara tertentu sesuai konstitusi yang berlaku. Di Indonesia, cara memilih presiden adalah secara langsung melalui pemilu. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan yang diusung partai politik atau koalisi parpol. Sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan adalah sama dengan pengertian tentang bentuk pemerintahan.
Pengertian tentang bentuk pemerintahan adalah suatu sistem yang berlaku yang menentukan bagaimana hubungan antar alat perlengkapan negara yang diatur oleh konstitusinya. Ada 3 macam sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan parlementer adalah suatu sistem pemerintahan di mana hubungan antara pemegang kekuasaan eksekutif dan parlemen sangat erat. Sistem pemerintahan presidensial ialah sistem pemerintahan yang memisahkan secara tegas badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Sistem pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat terhadap badan legislatif. Maksudnya, dalam sistem pemerintahan seperti ini, parlemen tunduk pada kontrol langsung dan rakyat. Kontrol tersebut dilaksanakan dengan cara referendum. Ada 3 macam referendum, yaitu referendum obligator, referendum fakultatif, referendum konsultatif usul inisiatif rakyat, yaitu hak rakyat untuk mengajukan suatu rancangan undang-undang kepada parlemen dan pemerintah. Sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Republik Indonesia, menurut Konstitusi RIS, menurut UUD S 1950, menurut UUD 1945. Organisasi kekuasaan negara. Pada hakikatnya, negara disebut sebagai organisasi kekuasaan karena dilihat dari sifat-sifat negara tersebut. Dikatakan sebagai organisasi kekuasaan karena setiap negara terorganisir dan di dalamnya pasti ada kekuasaan. Kekuasaan di suatu negara terbagi 3 yang sering disebut dengan istilah trias politika. Trias politika terdiri dari kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan, dan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan kehakiman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.